Hey guys, it's me Leonardo Edwin. What up? Hari ini aku mau ajak kalian wisata kuliner di salah satu kota di Indonesia yang kulinerannya terkenal banget. Tapi aku nggak sendiri karena aku bareng Karin. Karin, kita lagi di mana? Kita lagi ada di Singkawang. Yes, Singkawang. Dan kamu tahu nggak, Singkawang itu ada julukannya? Kalau nggak salah, kota 1000 kelenteng nggak sih? Bener sekali. Jadi di belakang kita ini adalah salah satu contoh kelentengnya. Fun fact, kota Singkawang itu mayoritas Chinese-nya terbesar di Indonesia dalam satu kota ya. Up to 40% itu Tionghoa. Oh, that's a lot. Dan campur dengan suku-suku lainnya, makanya di sini terkenal dengan kota yang paling toleran se-Indonesia. Pernah mendapat julukan itu juga. Oh, really? Kamu udah lapar? Lapar banget sih. Oke, kalau gitu langsung kita kulineran. Let's go! First stop, kita lagi ada di Bakmi Aloy. Sekarang sudah hampir jam 3 sore. Kita mau makan siang, baru nyampe dari Pontianak, 3,5 jam nyetir. First stop nih Bakmi Aloy. Ini namanya Jamyeon. Tapi kalau orang-orang sini ngomongnya yummy juga. Jamyeon is basically Yummy, the right? same, tapi dalam bahasa Kek. Oke. Jadi kami orang Teochew dari Pontianak bilangnya yummy. Di Yummy. sini Jamyeon. Nggak tahu nadanya gimana sih. Karena kita nggak bisa bahasa Kek. Tapi di sini bener-bener semua orang ngomong bahasa Kek. Ini kayak toppingnya lumayan berwarna ya. Like we took yang campur semua ya. Ya, Ya, kita yang paling OG Jamyeon, yang nggak diapa-apain. Jadi ada semua, ada udang, ada sayur. Ini apa ya? Ini kayak hekeng gitu ya. Siapa emang? I don't know what hekeng is. Hekeng is basically prawn cake. Oh yeah, prawn cake. This is like prawn cake or fish cake, I guess. Kayak ngohyang, tapi beda, lebih crunchy. Ini ada daging babi juga. Ada tauge dan ada kerupuk kulit babi. Kebanyakan di sini non halal karena mostly Chinese. Dan kuahnya kita juga dapat on the side. Bening. Ini spesialnya ada bawang dan pakai minyak babi. Jadi wangi banget. Coba cium dulu. Nah. Bah, Enak. kuahnya really nice. Oke, mari kita makan. Kita coba apakah ini sama dengan yummy di Pontianak. Versi Teochew versus versi Kek atau Hakka. Panas ya? Cuman kayak lebih berminyak yummy ya. Ini kayak lebih Ini kalau warna ini lebih pucat sih. iya. Enak sih, tapi ada bedanya sama yang di Pontianak. Beda. Beda banget. Yummy lebih berminyak. Jadi kayak masuk mulut tuh lebih licin. And I think flavor wise, kalau yummy di Pontianak itu rasanya lebih ke kepiting. Oh, that's true. Fokusnya. Karena Right. bakmi kepiting. Ini nggak ada kepiting ya? Enggak. Oh ya, baru nyadar juga. Udangnya kecil-kecil. Kecil banget. Mari kita coba. Tapi what I like about this is noodlesnya itu kayak lembut banget. Kayak lembut aja gitu. Itu mungkin noodlesnya tiny, kecil banget, benar-benar kecil.
Jadi bukan yang tebal gitu. Bakmi Dia- kecil. Do you know if it's like all homemade? Kayaknya rata-rata I think so. homemade ya. Yeah, I think so. That's what they're known for. Right. Enak banget sih. Overall, I think this is also really good. Tapi I prefer yang di Pontianak because I like seafood. Dan yang itu tuh jauh lebih seafood tasting. Yang ini agak lebih neutral, Ya, ini yang benar sih kata kamu. It's neutral. Ya. right? Itu bunyi. You know what? Potong es, Ya. Jadi di sini mecahin es. fun fact, karena akong kita jualan bubur, jadi kita pernah lihat juga beli esnya tuh yang gede, terus dipecah-pecahin jadi bongkahan yang kayak gini tuh pecahin sendiri. Jadi bukan beli es yang udah jadi gitu, bukan yang kayak cubes, tapi kita buat sendiri kadang-kadang pakai plastik yang gede, masukin kulkas. Jadi satu kulkas itu ada yang khusus es, terus dibuka, Pecah-pecahin. tuk 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 tuk. Habis. Ini harganya 20.000, termasuk sangat murah ya kalau dibanding dengan bakmi Ponti. Yummy itu 40.000. Jadi ini hampir setengahnya, bahkan setengah harganya ya. 20k. For 20k, I think this is worth it very sih. okay. Yeah, very worth it. Very nice. Karena Oke. toppingnya juga nggak dikit dan kenyang. Porsinya tadi lumayan banyak juga. Lumayan. Oke, next stop kita lagi ngemil-ngemil. Ini chai kue atau choi pan dalam bahasa Ke. Kita di mana, Karin? Kita di mana? Ini kawasan lama. Rumah Margacia. Jadi tempatnya bagus banget dan di belakang ada kayak museum gitu, rumah besar Margacia. Nanti kita bakal ke sana. Kita pesen lumayan banyak, cuman ini sharing karena kita lumayan rame. Ini yang ada yang bengkoang isinya. Terus toppingnya kayak bawang gorengnya. Yes, wajib bawang putih goreng. Oke, mari kita coba. Bangkuang. Ini ebinya kerasa banget sih. Rasa ebinya. Sama feelingnya lumayan banyak. Ini lumayan gede untuk ukuran choi pan atau chai kue. I gotta comment juga, sambalnya berbeda. Jadi ini lebih texture dan lebih manis, bukan pedas. Did you try? No, Aku lebih suka sambal yang Ponti deh. yang pedas daripada ya. Ini. Ini kayak kelihatan di blender banget dan lebih The teksturnya bubbles. kelihatan. Coba. Kucai itu Sayur. apa ya Indonesia? Kucai. Biasanya di supermarket kucai tuh. Ya kucai lah pokoknya. Ini feelingnya lumayan gendut sih, kayak lumayan full. Mari kita coba. Pretty good. Yang kucai enak. I like the kucai one better than the bangkongan. Sebenarnya ada rasa-rasa lain, cuman kita cuman pesen dua ini. Karena yang paling umum. BTW, chai kue itu berasal dari ini. Chai itu adalah sayur, kucai. Kue itu bahan tepung ini. Yang sama juga dalam pembuatan kue tiao. Jadi itulah asal muasalnya nama Chai chai kue. kue. Kita mau lihat lagi nggak binatangnya? Enak sih. Beneran ada potongan ebinya ternyata. Kecil banget. Baby shrimp. Kelihatan nggak? Nah, yang kucai di sini uniknya ada potongan tahu. Kecil tapi. Ini yang tumpah tadi. Tapi ya sambalnya lebih enak yang Ponti daripada yang ini.
Tadi kita makan cai kue di sana. Ini adalah komplek Rumah Marga Chia. Ini adalah pendirinya yang bernama Chia Xiuxi. Nih, perantau dari Fujian. Dan ini sudah menjadi salah satu bangunan cagar budaya. Dibangun pada 1901. Nah, katanya ini adalah rumah Tionghoa tertua di Indonesia, 1901. Cuman aku nggak tahu apakah itu benar atau nggak tahu. Pada abad ke-20 mereka mendatangkan arsitek dari Tiongkok untuk mendesain ini. Cuman ini udah baru ya, ini udah renov sepertinya. Ini nggak kelihatan dibangun dari tahun 1901 sih. Harusnya udah renov. Nah, ini ada foto-foto dari Cuwu atau rumah leluhur atau rumah marga Chia ini. Ini bener-bener zaman dulu tuh persis dengan yang di Tiongkok guys. Ini yang kemarin aku pergi ke Chaozhou itu mirip-mirip walaupun arsitekturnya beda ya. Karena ini bukan Teochew, ini tuh lebih ke Hakka dan Hokkien. Nih kita bisa lihat Cuwu, Houzuo. Ini ada yang dari sisi belakang, ini dari sisi depan. Ini ruang tamunya, area umumnya. Dan ini ada beberapa pendatang dari China yang melihat ke sini. Ini Cexiao Cuwu Li Shi menceritakan sejarah dari desa ini. Dan ini juga dijadikan sebagai tempat belajar ya. Ini ada beberapa study tour yang mampir ke sini. Dan ada beberapa orang penting juga yang sudah berkunjung ke sini guys. Total luas area dari komplek ini itu sekitar 5.000 meter persegi. Dan sampai sekarang masih ditinggali oleh keturunan dari Chia Xiuxi generasi keempat sampai generasi ketujuh. Ini masih rumah-rumah orang tinggal nih, masih yang tradisional. Enak banget, adem. Dan di sini nggak bisa masuk mobil, jadi enak. Jauh dari kebisingan kendaraan listrik, kendaraan bermotor. Kita udah balik ke hotel, tapi barusan kita sempetin bungkus pisang goreng Akyu. Ini di Jalan Sudarso. Kamu pernah lihat nggak sih kayak rumah jualan pisang goreng, pisangnya sebanyak itu? Enggak sih, tadi kayak udah sampai berwajan gitu sih. Itu banyak banget pisangnya dan Impressive. kalian lihat yang pisang belum dipotong tuh segepok-pok. Jujur udah kayak pabrik gak sih, kayak beneran masak lagi. Tapi skillnya masih rumahan. Benar. Ini benar-benar menarik. Katanya ini enak banget, pisang goreng terbaik di Singkawang. Satunya harganya 4.000. Ini kita tadi beli 10 untuk bagi-bagi. Yes. 10 kan ya? Yes. Dan dia tuh kayak dipotong slice gitu sampai habis, baru dijejerin 4. Jadi kayak gini. Lumayan gede sih, lebih gede dari tangan aku, tapi memang tangan aku mini. Yes. Katanya enak banget. Mari kita coba. Cheers. Crispy banget sih. Enak sih. Aksi. Tapi mungkin karena kita bungkus dan gak langsung makan tadi, jadi ini udah agak dinginan. Tapi I think kalau panas sih enak banget sih. Tapi kriuknya nggak sebanyak yang aku kira. Sejujurnya, I expected it to be more crispy. Kayak banyakan kremesan ya. Exactly. Kita di Batam tuh di masa kecil kita di Pasar Penuin ada satu langganan pisang goreng yang Kremesannya banyak banget. bener dan itu enak. Bener. Kalau yang ini kayak pisang goreng biasa sih. Ngomong-ngomong Karin, kamu tahu nggak arti asal usul nama Singkawang? Karena terdengar kayak unik gitu namanya, Singkawang. Aku belum tahu sih. Kenapa? Singkawang itu berasal dari kata Sankyujong dalam bahasa Kek atau Hakka. Kalau Mandarinnya tuh San Koyang. Artinya apa? Kalau bahasa Teochew-nya dulu tuh Oh iya. Swa Kao Yo. Itu semua kanjinya sama. San. Kamu tebak ya, coba ya. San tuh san di depan kita. Oh, San apa? gunung. Ko. Mulut. Yang. Bukan, itu yang. Kalau yang embe itu yang. Kalau ini yang itu Langit. kanjinya sama yang B, tapi depannya ada san tian shui. Jadi coba tebak apa? Tahu. Ocean. Oke, Jadi kalau
Oh iya. Gunung, mulut, ocean, kamu kira-kira apa? Coba. Gunung. Nah, ada gunung, Ada mulut, ada ocean. Nah, yang mulut dan ocean ini jadi satu sebenarnya. Jadi gunung, ocean punya mulut. Ketebak nggak? mata air. Bukan. Jadi dia ada dekat sama muara. Muara itu adalah mulut dari ocean. Nah, jadi Terus? penamaan kota zaman dulu tuh simpel sekali. Karena di sini banyak gunung dan pesisir pantainya tuh muara yang mengarah ke laut besar. Dinamakanlah ini Sangkoyang gitu. Atau Singkawang. Singkawang dalam bahasa Indonesia begitu. Keren Menarik juga. ya? Oke, sekarang udah malam. Kita mau makan malam. Barusan istirahat di hotel. Ini kita makan kue tiao. Nah, tapi ini ada yang menarik nih. Kenapa tuh? Kalau baca di internet, ini tertulis sebagai mie tiao, bukan kue tiao. Oh, jadi kayak mie dan kue tiao? Maybe, tapi ini kelihatannya bukan Beda kue ya? tiao juga sih, karena dia kayak kecil-kecil gitu. Tapi dibilang mie juga bukan. Jadi perpaduan kayaknya. Dia kayak lebih tipis dalam lebar ya. Iya, tapi lebih gendut. Nah, ini katanya yang paling legend, yang paling tua di Singkawang. Namanya mie tiao asu. Tapi di menunya tertulis kue tiao sih. So, yaudah, mari kita coba. Ini nggak ada daging sama sekali, jadi cuma Pakai telur telur. dan tauge. I actually like it. Dan ini masih termasuk murah banget. Porsinya nggak gede-gede banget, nggak ada daging. Ini harganya 16.000 yang biasa. Oh? Wow. 15.000 malah. Kocak kayak weh. Osit. Osit. Kayaknya kalau dibandingkan sama yang di Pontianak terasa lebih berminyak. Jadi kalau kalian suka yang lebih juicy gitu, I think you like the Pontianak more. Tapi if you prefer the drier version, yang ini enak juga. Sambalnya juga enak. Ini kayak yang Ponti. Pretty good. I really like this one. I saw the process of cooking it. Very simple actually. Jadi dia udah masak kue tiaonya duluan sama sayur yang hijau. Baru tinggal kasih bawang putih, tumis tauge bentar, masukin kue tiao, mix, done. Super easy. Nggak nyampe 1 menit masaknya. Oke, moving on. Habis makan mie tiao tadi, kita lanjut ke bubur. Nah, ini spesialnya adalah bubur babi. Nih. Cuman aku pesan yang ikan supaya hati-hati. Iya. Supaya bisa nyobain. Tadi by the way kita coba ke kue tiao Abun tapi tutup juga. Baru kita ke bubur babi Jiku juga tutup. Akhirnya kita ke bubur babi yang ada di dekat Pasar Turi, namanya bubur Aji. Faji, boy. Tulisannya Faji tapi kalau di Google Maps tuh Aji. Nggak tahu kenapa. But anyways, tim aduk. Hehe. Nih, kalau yang babi itu ada topping kayak ekstra kulit crunchy gitu. Sama yang buat spesial tuh ada teiu atau minyak babi. Minyak babi. Kalau yang ikan, kayaknya juga pakai teiu. Dan Tapi nggak dapat daging ikan. crispy-crispy-nya. Yes, sebagai gantinya dapat bawang goreng. Kayak kita aduk. Ini beda dengan bubur yang di Ponti ya. Kalau Hamwe atau bubur Ponti tuh pakai nasi. Ini bubur Ini beneran bubur. Oh, tapi wangi banget sih ini. Beneran wangi. Teiunya tuh yang spesial. Oke, guys. Minyak babi. Pakai chop. First. Very nice. Ini enak sih. Sebagai penyuka bubur, ini enak banget. Yang babi juga enak tau. Wanginya loh.
wangi banget. Sebenarnya flavornya itu bukan yang kayak oh my god, yang kayak meledak di mulut gitu. Tapi dia kayak comfort food. Exactly, I was just Right, about to say. right. Dia kayak comforting. Like if you feel ill, terus kalian makan bubur ini kayaknya you'll feel better gitu. Oke, kita Okay, tukeran let's nih. switch. Oke. Switchy. Okay, thank you. Kamsia. It's a different language. I know, but they'll understand. Oke. Oh ya, di sini bener-bener kayak banget orang-orangnya. Kayak kita ditanya mau minum apa, pakai bahasa kayak. Terus kita bilang teh tawar, es teh manis, tetap ditanya Pakai bahasa kayak tetap pakai bahasa kayak. ini yang ikan. Oh, I think It's good. I like the bak better. Tapi karena you tambahin cabe, ini jadi enak. Cabenya enak sih. I like how the vegetables itu Potong kecil-kecil. dipotong. Jadi kayak ini kan selada. Kalau selada utuh gitu kan gede kan. Jadi dibuat kecil-kecil supaya memanjang ini, supaya gampang makannya. I think this might be my favorite of the day. Really? Yeah, because it's so comforting. Yeah, I agree. It's a good meal to end the day sih. I like the kue tiaw and this bubur. Very nice. Switchy. Oke. Enak banget. Nih, aku mau makan yang garing-garingnya, kulitnya ya. Kita bisa minta seng taula juga. Alias minyak bawang putih. Good. Apa? Yang kerupuknya ya, kulit babi ya. So good. So good ah. Ikannya juga segar. Untuk bubur di Singkawang sendiri tuh ada beberapa ya. Kalau searching yang terkenal gitu, yang apa, yang legendaris tuh ada beberapa. Cuman kayaknya yang buka malam tuh nggak banyak gitu loh. Jadi kita dapatnya yang ini. Tapi ini enak sih, so it's worth it. Dan ini murah. Berapa? Yours is only 22. Oh wow. Daging babi. Wah, tapi makanan di sini worth it ya. Like for the price. I would say so. Ini yang ikan lebih mahal. Oh. 30.000. Oh. But that's still okay, Yeah. yeah. Lebih murah dari Ponti. Update, kita nambah Satu lagi. mangkok. Jangan lupa seng taulanya. Minyak bawang putih goreng Ini the best. Kita nambah yang ikan by the way. Karena ikannya bener-bener nggak amis, pas, lembut, Enak sih memang. enak. Kasih lada atau merica dikit. Kasih sambal, ini yang wajib. BTW ya, sambelnya dari tadi kita pergi, yang beda itu cuman yang di Choipan. Nggak tahu kenapa sambelnya beda yang itu. Sisanya masih sama kayak Pontianak ya? Iya, beda sendiri yang Choipan tadi. Top. Hosit. Enak. Ya tapi yang ini lebih nasi ya. Iya. Masih belum jadi bubur. Apakah kelihatan guys? Lebih berbentuk nasi yang ini. Dikit lagi Lebih jadi mateng bubur. ya? Tapi tetap udah lembut sih. Top. Sampai jumpa besok pagi. Selamat pagi dari Pasar Turi. Aku mau mencari sarapan pagi lagi yang terkenal di daerah sini, yaitu bubur lagi. Ada satu hal yang menarik. Jadi ternyata yang semalam aku masukin di Google Maps, bubur daging babi Aji, itu tutup yang ini. Nah, aku makannya di Faji. Makanya aku bertanya kenapa ada F-nya. Faji bukan Aji. Semalam ternyata tutup. Tapi yang Faji itu enak guys. Jadi kalau kalian mau ke sana juga nggak apa-apa karena bener enak. Nah, cuman aku pagi ini nggak makan di Aji karena aku mau cobain yang Aloy. Itu terlihat lebih rame dibanding yang ini. Tinggal jalan kaki aja bisa. Jadi mari kita langsung sarapan. Karin nggak ikut karena masih istirahat. Jadi aku sama mamaku aja berdua.
Oke, buburnya udah nyampe dan barusan aku juga lihat proses pembuatan dari buburnya sendiri. Lumayan unik, berbeda dengan yang semalam karena dia pakai nasi yang udah menjadi bubur, cuman nggak ada kuahnya, jadi bukan bubur cair gitu. Terus ketika nasinya udah dimasukin ke mangkok, baru dikasih telur, dikasih toppingnya, daging. Dan ini by the way nggak cuma daging, aku kira cuma daging doang, tapi ada innards juga, ada daleman. Jadi aku nggak makan, aku nggak tahu. Soalnya yang semalam cuma daging doang kan. Nah habis udah ditaruh semua, baru ditaruh kuahnya, kaldu dari buburnya itu. Jadi prosesnya menarik sih pembuatannya. Tapi dilihat-lihat, ini nasinya juga udah yang halus, udah yang jadi bubur. Jadi harusnya lembut banget. Mari kita coba. Enak banget. Wow. Enak sekali. Dan ini juga telurnya tuh di poach, direbus di dalam kuah kaldunya. Beuh, lihat. Cantik banget. Wah. Beneran enak buburnya. Pantes ini rame banget. Tadi aja kita buat dapat tempat duduk ini harus nunggu. Soalnya beneran enak. Terus juga ini tuh di pinggir jalan pasarnya gitu loh. Jalan utama pasarnya. Jadi kayak orang-orang tuh pada lalu lalang. Dan ini bakal jadi hotspot banget sih buat orang nyari sarapan. Sejujurnya pengen nambah. Tapi abis ini kita bakal makan lagi. Jadi udah dulu. Enak beneran. Gak bohong. Wajib coba bubur aloe. Oke, next kita udah ada di bubur gunting asun. Nah, ini menarik. Coba kalian pikirin dulu bubur gunting. Apa yang ada di gambaran pikiran kalian? Seperti apa bubur gunting? Ini bukan bubur, bukan pakai nasi. Tapi ini adalah cakwe yang digunting. Dan mah kacang kedelai ya? Kacang hijau. Oh, kacang hijau dan cakwe yang digunting. Makanya disebut dengan bubur gunting. Oh, bubur kacang hijau plus cakwe digunting, jadilah bubur gunting. Nah, kalau di Pontianak, kita sebagai orang Teochew tuh bilangnya ini Lek Tauswan, sama persis. Cuman di Indonesiain jadinya bubur gunting, sangat unik. Mari kita coba. Dia tuh kayak lendir lengket-lengket gitu ya, bubur hijaunya, bubur kacang hijaunya. Cuman kulitnya udah dicopot jadi warna kuning gini. Mari kita coba. Enak, manis, beneran kayak bubur kacang hijau, cuman berlendir, plus ada cakwenya, cuman udah nggak garing. Ada yang masih garing. Ini semangkok harganya 7.000, lumayan lah, murah. Lanjut makan lagi, aku sudah ada di tempat bakso. Jadi di Singkawang itu ada beberapa tempat bakso yang terkenal. Yang ini salah satunya bakso 21, bakso sapi 21. Ada satu lagi bakso sapi 91. Nah, ini aku pesen bakso gepeng semua. Karena aku suka banget sama bakso gepeng, cuman ada di Kalimantan Barat aja. Sebenarnya ada di Jakarta. Mungkin kalian juga udah pada tahu bakso Afung. Fun fact, Afung yang kalian tahu di Jakarta itu pendirinya berasal dari Pontianak, guys. Jadi memang bakso gepeng ini di Singkawang, di Pontianak, di Kalimantan Barat tuh lumayan gede ya culture-nya bakso gepeng. Kayaknya cuma ada di daerah sini deh yang kayak gini. Ini juga ada kue tiaw dikit, aku pesen, dan ada tahu. Sebenarnya ada banyak pilihan ya, ada innards juga, ada daleman juga, ada bakso biasa juga yang bulat. Cuman aku memang pesen bakso gepeng semua sih. Kue tiawnya enak, kuahnya enak.
Mari kita coba baksonya. Enak. Mangkok yang aku pesan ini harganya 32.000. Kalau dibanding Afung ini setengah harganya. Dan ini dapat 10 bakso geteng. Bahkan dibanding harga Ponti juga ini lebih murah. Simsalabim, abrakadabra, adikku sudah ikut. Tadi kamu miss on the bubur babi, very good. It's okay. It's okay. I got good sleep. Oke, kita sekarang ada di nasi campur Alyong alias Kaifon ya, di sini bilang. Is it Kaifon? Yep. Kaifon is the other store, no? No? No, Kaifon is basically koi peng. Ah. Tapi versi bahasa kayak di sini bilangnya koi peng atau kaifon, tapi ini tuh campuran. Jadi bukan cuman ayam doang, sama kayak yang di Ponti juga, ada daging babinya juga. Did you notice di hampir setiap tempat makan yang kita kunjungi itu selalu ada banyak sekali kalender Chinese yang dinding-dinding. Caleg nggak sih? Yes, and also kayak banyak PT-PT. Kayaknya kalau kasih bingkisan Imlek atau apa tuh kayaknya Di sini kalender terus ya. Dan Kayaknya. kalendernya itu kayak kalender tradisional Chinese yang masih harus dirobek per right. hari. Yes, zaman dulu kita masih ada itu, sekarang Yeah. kayaknya udah jarang ya. Iya. Tapi di sini masih banyak banget. Karena memang banyak Chinese sih, so like they still stick to the Chinese calendar kan? How was it? Good. It's sweeter than yang Pontianak. That's the first thing I noticed. Kayaknya ini lebih mirip sama yang di Batam nggak sih? Compared to Pontianak. Ya. Ini agak lebih manis dibandingkan yang Pontianak. Yang Pontianak lebih ke gurih, asin gitu. But one thing though, I noticed di sini nggak ada ayam kecap hitam ya. Ada? Where? Tadi belum makan perasaan? No, the ayam is beda. No. Ayamnya kayak yang Budis yang malam ini. Iya, panggang kan? Iya. Jadi dia potong pun kelihatan. Lebih kayak ayam Hainam benar daripada ayam yang pakai kecap hitam. Kayaknya itu yang beda ya. Otherwise kayak isinya sama. Ada lapchong, ada char siu. Ini kita dapat sup on the side. Beda ya? Ini ada isinya labu kundur. Labu kundur. Kalau yang di Ponti kita kacang kedelai. Biasanya kacang kedelai. Oh ya beda. Ini juga beda. Enak tapi? Ini lebih rasa-rasa labu ya. Kuahnya lebih kerasa manis. Honestly, I think I can eat the soup with rice alone deh. Enak. Beda-beda. Ini harganya 30.000. Satu paket komplit gini. Yang biasa, porsi biasa tuh 30.000. Very well valued. Karena Yeah. jujur ini porsinya nggak kecil juga guys. Right. Kayak lumayan lengkap. And the condiments. And the protein is quite a lot sih sebenarnya, ini banyak banget. 30.000 terlalu murah, I would say. Di Jakarta 70-80.000. Ya, Oh my god. dan rasanya kalah sama yang ini. Tapi kita lupa bilang, kalau di Kalimantan, koi peng atau nasi campur itu selalu dikasih kuah kental yang terbuat dari tepung kanji. Sebenarnya kalau kayak nasi campur di Jakarta gitu, kalau yang jual orang Pontianak, mereka pasti ada kuah kentalnya on the side. Cuman nggak semua orang mau ditaruh gitu loh. Jadi itu based on request. But FYI, selalu ada kuah kentalnya. Nih, kalian bisa lihat kayak berlendir gitu, supaya lembut. Jadi sebenarnya kuahnya ada dua, ada yang di mangkok kecil, ada yang udah tercampur di nasinya. Tapi kita grew up liking the kuah kanji ya. Ya, karena it's easier to eat. Mantap, enak.
Kita udah makan siang dan kita bakal langsung balik ke Ponti. Tapi sebelum kita balik, kita masih ada satu stop nih, Karin. A dessert. Is this considered as dessert? I think so. Yes. Indonesian dessert. Yep. Ini rujak mangga, guys. Yes. Kita lagi ada di tumpah. Kita lagi ada di Rujak Tai Puije. Ini menarik banget karena rujaknya menjadi objek kuliner di Singkawang. Are you a rujak eater? Not really. I rarely eat it. Me neither. In fact, I don't really eat rujak at all in my life. I think I can count how many times. I think me too. This is probably my third time Oh wow. ever. Dalam 24 tahun guys, ini rujak ketiga seumur hidup gue. Oke, mari kita coba. What's interesting is, I beneran nggak pernah lihat kerupuk di atas rujak. Like, it's so rare to me. Okay. I never seen rujak dikasih kerupuk. I mean, this is a first for me. By the way, I saw the process of cutting the mango. The mango is like really big. I don't know if it's like the manga that we eat as a Special fruit. mango, or like special mango. Okay, let's try. Okay, ready bite. So, pedas. Ini pakai apa? Petis ya? Asam. Petis ya? Terasi sama petis. As a non-rujak eater, I would say this is good, really good. Itu. Tapi jarang makan rujak jadi kayak still need to get used to it. Kayaknya biasanya Karin lebih sering makan rujak yang bumbu kacang deh. Like this is very rare for me. I think this is my first time eating yang sambal petis and like the terasi. Jadi ini kayak very foreign, tapi it's also like enjoyable. It's refreshing actually. Mangganya enak. Rasanya kayak makan sambal jujur. Like to some extent it's similar to sambal karena ada rasa terasinya. That's true, that's true. Tapi gimana overall Singkawang food? What's your favorite dari yang semua kita coba? I think the bubur sih. That one's unmatched for me. Buburnya seenak itu ya? Yeah. Sebenarnya it's not anything like spectacular, mind blowing gitu, tapi kayak enak aja. Comforting. I like the bubur and the Thai Nasi font. campur. Those two are the juara. Tapi my overall take ya dari this kuliner trip to Singkawang is that sebenarnya pretty much the same with Ponti food. The only thing that's different is the price. I would say. The value is really really good here. Yeah, the value is super good. Tapi untuk rasa sih 11-12 aja sih kurang lebih. Yeah. Sama-sama di sana ada yang enak, di sini juga ada yang enak. Paling bedanya tipis-tipis aja lah, kayak misalnya coipan atau chai kue tuh bentuknya ada yang kecil, ada yang gede, ada yang kulitnya lebih tebal. Tapi kurang lebih sebenarnya sama sih. Kurang lebih mirip sih. Do you agree? Yeah, I think so. I think if I'm not already in Singkawang, terus ada yang ngasih kayak ini makanan Ponti dan ini makanan Pontianak. Tebak yang mana yang mana. Singkawang dan Pontianak. I would not. You said makanan Ponti and makanan Ponti. You said just now. Oh ya, maksudnya makanan Ponti dan makanan Singkawang. Like I wouldn't know the difference. Yeah, that's true. Yeah. Karena bener-bener essence-nya sama. Yeah. Kita sebagai Chinese Teochew, very proud. Our Hakka brothers and sisters really keep the traditions very well. 一定要传承下去这个文化。Okay, I think that's all buat video kali ini ya. Okay. After more than 10 years What? since our last Singkawang trip. Oh yeah. Jadi udah nggak ingat apa-apa Yeah. actually. I was a child. More than 15 years. 15 years ago terakhir ya. Total. Oh. It's been 15 years. Ya. Segitu aja untuk video kali ini. Thank you Karin udah temenin Koko. Thank you. Oke, semoga kalian juga ada kesempatan buat kulineran di Singkawang dan jangan khawatir di sini kulinerannya tuh nggak semuanya non halal karena banyak juga umat muslim di sini. Jadi kalian mau cari makanan apapun ada. Cuman memang yang terkenal dan legendaris di sini tuh kebanyakan non halal. But anyways, thank you Singkawang. It's been a very enjoyable trip. Thank you guys for watching. Bye bye. Bye.